Dan kecelakaanlah bagi kaum kafir karena azab yang sangat keras. Ayat 2. Orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, menghalang-halangi dari jalan Allah, dan menginginkannya bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Ayat 3. Pembicaraan mengenai huruf yang terputus-putus telah dikemukakan pada beberapa awal surat. Kitab yang kami turunkan kepadamu. Yakni, kitab ini kami menurunkannya kepadamu, hai Muhammad. Kitab itu ialah Al-Quran yang agung. Ia merupakan kitab yang paling mulia di antara kitab yang diturunkan Allah dari langit, diturunkan kepada Rasul yang paling mulia. Dia diutus Allah di muka bumi ke seluruh penghuninya baik bangsa Arab maupun asing. Supaya kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, yakni dari gelapnya kesesatan dan penyimpangan kepada petunjuk dan kelurusan. Hal ini sebagaimana Allah berfirman, Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Pelindung-pelindung kaum kafir adalah tagut yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Firman Allah Ta'ala, dengan izin Tuhan mereka. Yakni, dialah yang menunjukkan orang yang telah ditetapkan baginya hidayah melalui Rasulnya yang diutus atas perintahnya. Dia menunjukkan mereka kepada jalan dari yang maha perkasa lagi maha terpuji. Yang maha perkasa artinya zat yang tidak dapat dibantah dan dikalahkan. Dia maha perkasa atas segala perkara selainnya. Yang maha terpuji artinya dia terpuji dalam seluruh perbuatan, perkataan, syariat, perintah, dan larangannya. Yang maha benar beritanya. Firman Allah Ta'ala, Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan kecelakaanlah bagi kaum kafir karena azab yang sangat keras. Yakni, kecelakaanlah bagi mereka pada hari kiamat lantaran mereka menyalahimu, hai Muhammad, dan mendustakanmu. Kemudian Allah menyifati mereka bahwa mereka lebih menyukai kehidupan dunia atas akhirat. Yakni, mereka mendahulukan dan memprioritaskan kehidupan dunia atas akhirat. Mereka menghalang-halangi para pengikut Rasul dari jalan Allah dan menginginkannya bengkok. Yakni, mereka menyukai keberadaan jalan Allah itu bengkok dan condong. Sesungguhnya jalan itu lurus dengan sendirinya. Jalan itu tidak ternoda oleh orang yang menyalahi dan menyia-nyiakannya. Keinginan mereka yang demikian itu menunjukkan bahwa mereka itu berada dalam kebodohan dan kesesatan yang jauh dari kebenaran. Tiada harapan akan ada kebaikan dari mereka. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya supaya dia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 4. Ini merupakan bagian dari kasih sayang Allah kepada makhluknya bahwa dia mengutus rasul-rasul dari kalangan mereka sendiri dan dengan menggunakan bahasa mereka supaya mereka dapat memahami risalah yang dibawa oleh para rasul. Hal ini seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Dzar. Dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah Allah Azza wa Jalla mengutus seorang nabi kecuali dengan bahasa kaumnya. Hadis Ahmad. Firman Allah Ta'ala, maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, setelah diberi penjelasan dan ditegakkan alasan atas mereka. Allah menyesatkan siapa yang berhak untuk disesatkan dan menunjukkan siapa yang berhak ditunjukkan. Dan dialah Tuhan yang Maha Kuasa, bila dia menghendaki sesuatu, maka terjadilah ia dan bila dia tidak berkehendak, maka ia pun tidak terjadi. Lagi Maha Bijaksana dalam segala perbuatannya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami. Hendaklah kamu mengeluarkan kaummu dari kegelapan kepada cahaya dan ingatkanlah mereka akan hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat ayat-ayat bagi setiap orang yang banyak bersabar dan bersyukur. Ayat 5. Allah Ta'ala berfirman,
sebagaimana kami telah mengutusmu, hai Muhammad, dan kami menurunkan kepadamu kitab agar kamu mengeluarkan seluruh manusia dan mengajak mereka supaya keluar dari kegelapan kepada cahaya, demikian pula kami telah mengutus Musa kepada Bani Israel dengan membawa ayat-ayat kami. Mujahid berkata, ayat itu berjumlah 9 buah. Hendaklah kamu mengeluarkan kaummu dari kegelapan kepada cahaya. Yakni, serulah mereka kepada kebaikan agar mereka keluar dari gelapnya kesesatan kepada cahaya hidayah dan keimanan. Dan ingatkanlah mereka akan hari-hari Allah. Yakni, terhadap aneka bantuan dan nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada mereka seperti perbuatan Musa mengeluarkan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun dan kezalimannya, membelahkan lautan untuk mereka, penaungan mereka dengan awan, penurunan mana dan salwa, serta nikmat lainnya. Dalam sebuah hadits marfu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab, dari Nabi sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, dan ingatkanlah mereka akan hari-hari Allah beliau bersabda, akan nikmat Allah, hadis Ahmad. Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat ayat-ayat bagi setiap orang yang banyak bersabar dan bersyukur. Sesungguhnya di dalam perbuatan kami berupa pemberian aneka nikmat kepada para wali Bani Israel terdapat pelajaran bagi setiap orang yang banyak bersabar dalam menghadapi kemudaratan dan bersyukur ketika menghadapi kemudahan. Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkan kamu dari para pengikut Fir'aun, mereka menimpakan kepadamu azab yang buruk, mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu terdapat ujian yang besar dari Tuhanmu, ayat 6. Dan tatkala Tuhanmu memberitahukan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya kami memberi tambahan kepadamu, dan jika kamu mengingkari, sesungguhnya azabku sangat keras. Ayat 7. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya berbuat ingkar, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat 8. Allah Ta'ala memberitahukan tentang Musa ketika dia mengingatkan kaumnya akan beberapa peristiwa dari Allah dan berbagai nikmat yang diberikan kepada mereka, yaitu ketika Allah menyelamatkan mereka dari Fir'aun, ketika mereka menimpakan kepadamu azab yang buruk, yaitu mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Kemudian Allah menyelamatkan mereka dari semua itu. Inilah nikmat yang besar. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, pada yang demikian itu terdapat ujian yang besar dari Tuhanmu. Yakni merupakan nikmat yang besar. Mereka tidak mampu melakukan syukur atasnya. Firman Allah Ta'ala, dan tatkala Tuhanmu memberitahukan, yakni memaklumkan dan memberitahukan janjinya kepadamu. Penggalan ini pun mungkin berarti, dan tatkala Tuhanmu bersumpah dan mengingatkan melalui keperkasaan dan keagungannya. Penggalan di atas seperti firman Allah, dan tatkala Tuhanmu memberitahukan bahwa Dia benar-benar akan mengirimkan kepada mereka hingga hari kiamat. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya kami memberi tambahan kepadamu, yakni apabila kamu mensyukuri nikmatku atasmu, niscaya kami menambahinya. Dan jika kamu mengingkari nikmat-nikmat dan menutupinya karena ingkar, sesungguhnya azabku sangat keras, yaitu dengan merampas nikmat itu darimu. Firman Allah Ta'ala, dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya berbuat ingkar, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji, yakni Dia Maha Kaya sehingga tidak memerlukan syukur hamba-hambanya. Dia Maha Terpuji, walaupun Dia dikufuri oleh orang-orang yang mengufurinya. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari memerlukanmu. Maka Maha Suci Dia, Maha Tinggi, Maha Kaya, dan Maha Terpuji. Belumkah sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, A'ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka?
Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Telah datang rasul-rasul kepada mereka dengan membawa berbagai penjelasan. Mereka menutupkan tangannya ke mulutnya dan berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikannya dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya." Ayat 9. Allah Ta'ala menceritakan kepada kita kisah kaum Nuh, Ad, Samud, dan umat-umat lainnya yang mendustakan para rasul. Jumlah mereka banyak tidak dapat diketahui kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Telah datang rasul-rasul kepada mereka dengan membawa berbagai penjelasan, yakni membawa berbagai alasan dan dalil yang nyata, gamblang, dan pasti. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Umar bin Maimun dari Abdullah bahwa sehubungan dengan firman Allah, tidak ada yang mengetahui mereka kecuali Allah. Dia berkata, "Berdustalah para ahli nasab, silsilah." Urwah bin Zubair berkata, "Kami tidak mengetahui seorang pun yang mengetahui silsilah keturunan setelah Ma'ad bin Adnan." Firman Allah Ta'ala, mereka menutupkan tangannya ke mulutnya. Mujahid, Muhammad bin Ka'ab, dan Qatadah menafsirkan, sesungguhnya umat-umat itu mendustakan para rasul dan menolak apa yang dikatakan oleh para rasul itu. Aku, Ibnu Katsir, mendukung penafsiran Mujahid yang secara utuh mengatakan, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikannya dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya. Penggalan ini, dan Allah Maha Tahu, adalah menafsirkan penggalan, mereka menutupkan tangannya ke mulutnya. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, tatkala mereka mendengar firman Allah, maka mereka terheran-heran, lalu menutup mulutnya dengan tangan-tangannya seraya berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikannya. Mereka sebenarnya mengatakan, kami tidak membenarkan apa yang kamu bawa karena kami sangat meragukannya. Berkatalah rasul-rasul mereka, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk memberi ampunan kepadamu dari dosa-dosamu dan menangguhkanmu sampai masa yang ditentukan? Mereka berkata, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi kami dari apa yang selalu disembah nenek moyang kami. Maka datangkanlah kepada kami keterangan yang nyata. Ayat 10. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Namun, Allah telah memberikan karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan tidak patut bagi kamu untuk membawa keterangan kepadamu kecuali dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal. Ayat 11. Mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah padahal Dia telah menunjukkan jalan kepada kami? Dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan yang kamu timpakan kepada kami. Dan hanya kepada Allah lah kaum yang bertawakal itu berserah diri. Ayat 12. Allah Ta'ala memberitahukan perdebatan yang terjadi antara kaum kafir dan para rasul. Perdebatan ini terjadi setelah kaum kafir meragukan prinsip penyembahan kepada Allah yang esa dan tiada sekutu baginya yang dibawa oleh para rasul. Para rasul berkata, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah? Keraguan ini dapat berarti keraguan mengenai wujud Allah atau tentang uluhiyah, artinya, menyembah dengan disertai rasa cinta dan pengagungan. Yang jelas, keraguan itu bukanlah menyangkut wujud Allah karena konteks ayat menunjukkan hal itu sebab bantahan kaum kafir itu ditujukan pada kemanusiaan para rasul yang menyeru dan kepada berhala-berhala yang disembah oleh nenek moyang kaum kafir itu. Mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu dapat mendekatkan mereka kepada Allah. Oleh karena itu, mereka berkata, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi kami dari apa yang selalu disembah nenek moyang kami. Kemudian kaum kafir ini meminta kepada para rasul agar menampilkan aneka mukjizat yang menerangkan dengan jelas bahwa mereka merupakan utusan Allah.
Mereka mengatakan, maka datangkanlah kepada kami keterangan yang nyata. Konteks inilah yang menjelaskan bahwa keraguan mereka itu bertumpu soal ketuhanan, bukan terhadap keberadaannya. Karena sudah dimaklumi bahwa umat-umat itu mengakui adanya pencipta, namun mereka suka menyembah perantara-perantara selain Allah yang mereka anggap dapat memberi mereka manfaat atau mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Hal ini jelas terlihat dari firman Allah, "Tidaklah kami menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya." Dengan demikian, masalah yang didebat oleh umat kafir pada para rasulnya ialah soal kedudukan kerasulan dalam arti, bagaimana kami dapat mengikutimu hanya berlandaskan atas pengakuan kenabianmu semata, sedang kamu pun manusia seperti kami. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Benar bahwa kami merupakan manusia seperti kamu dalam hal kemanusiaan, namun Allah telah memberikan karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, untuk memberikan kenabian dan kerasulan. Dan tidak patut bagi kamu untuk membawa keterangan kepadamu, yang sesuai dengan permintaanmu, kecuali dengan izin Allah. Yaitu setelah kami meminta kepadanya, kemudian Dia mengizinkan kami untuk menampilkannya. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal, dalam seluruh persoalan mereka. Kemudian rasul-rasul kaum kafir berkata, mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah? Apa yang menghalangi kami untuk berserah diri kepada Allah padahal Dia telah menunjukkan kami kepada jalan yang paling lurus dan paling terang? Dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan yang kamu timpakan kepada kami. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, sungguh kami akan mengusir kamu dari negeri kami atau kamu kembali kepada agama kami. Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim itu, ayat 13. Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu sepeninggal mereka. Hal itu adalah bagi orang yang takut kehadiratku dan yang takut kepada ancamanku, ayat 14. Dan mereka memohon kemenangan dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi ingkar, ayat 15. Di belakangnya ada jahanam dan dia akan diberi minum dengan air nanah, ayat 16. Diminumnya air nanah itu dan dia nyaris tidak dapat menelannya dan datanglah maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat, ayat 17. Allah Ta'ala menceritakan ancaman umat-umat yang kafir yaitu mengusir para rasul dari negeri mereka dan mengenyahkannya dari tengah-tengah mereka seperti yang diancamkan oleh kaum Syuaib kepada Syuaib dan orang-orang yang beriman kepadanya. Sungguh kami akan mengusir kamu, hai Syuaib, dan orang-orang yang beriman bersama kamu dari negeri kami. Dan seperti yang dikatakan oleh kaum Lut kepada Lut serta seperti yang dikatakan oleh kaum Quraisy kepada Muhammad. Allah memberitahukan keadaan mereka melalui firman-Nya, dan sesungguhnya benar-benar mereka hampir membuatmu gelisah di negeri itu untuk mengusirmu daripadanya dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu mereka tidak tinggal melainkan sebentar saja. Surat Al-Isra, ayat 76. Adalah karena karunia Allah, maka Dia menolong Nabi Muhammad sehingga dia memiliki banyak penolong dan pembantu dari berbagai belahan bumi dan masuklah manusia ke dalam agama Islam dengan berduyun-duyun serta menanglah kalimat Allah dan agamanya atas agama-agama lain yang terdapat di bumi belahan timur dan barat dalam waktu yang cukup singkat. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, maka Tuhan mereka mewahyukan kepadanya, sungguh kami akan membinasakan orang-orang yang zalim dan sungguh kami akan menempatkan kamu di bumi sepeninggal mereka. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, Allah telah menetapkan, sungguh aku dan rasul-rasulku akan mengalahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Firman Allah Ta'ala, dan mereka memohon kemenangan.
Yakni, para rasul itu memohon pertolongan kepada Tuhannya untuk mengalahkan kaumnya. Demikian menurut penafsiran Ibnu Abbas, Mujahid, dan Qatadah. Penggalan itu pun dapat berarti, umat-umat kafir itu justru meminta kekalahan atas dirinya sendiri, seperti yang mereka katakan, "Ya Allah, jika hal ini merupakan kebenaran dari sisimu, maka hujanilah kami dengan batu dari langit atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih." Dan seperti firman Allah Ta'ala, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi ingkar. Dalam sebuah hadits dikatakan, pada hari kiamat, didatangkanlah jahanam. Ia menyeru para makhluk seraya berkata, "Aku diserahi setiap orang yang berbuat sewenang-wenang lagi ingkar." Firman Allah Ta'ala, di belakangnya ada jahanam. Yakni di belakang orang yang tiran lagi ingkar itu terdapat jahanam selalu mengintai dan akan menempatkan dia di dalamnya dengan kekal pada hari berbangkit. Jahanam itu diperlihatkan kepadanya setiap pagi dan petang hingga hari akhirat. Dan dia akan diberi minum dengan air nanah. Di alam neraka itu, dia tidak memiliki minuman kecuali air hamim dan gasak serta nanah. Hamim artinya air yang luar biasa panasnya dan gasak artinya air yang luar biasa dinginnya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abi Umamah dia berkata, diriwayatkan dari Nabi sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, dan dia akan diberi minum dengan nanah, diminumnya air nanah itu, beliau bersabda, nanah itu didekatkan kepadanya, lalu dia membencinya. Jika nanah itu lebih didekatkan lagi, maka wajahnya menjadi matang dan berjatuhanlah kulit kepalanya. Jika dia meminumnya, maka hancurlah usus-ususnya hingga usus itu pun keluar dari duburnya. Firman Allah Ta'ala, dan mereka meminum air panas sehingga hancurlah ususnya. Dan Allah berfirman, jika mereka meminta tolong, maka ditolonglah dengan diberi air seperti nanah yang mematangkan wajah. Demikian pula hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari hadits Abdullah bin Al-Mubarak. Firman Allah Ta'ala, diminumnya air nanah itu dan dia nyaris tidak dapat menelannya, yakni dia merasa jijik dan benci serta nyaris tidak dapat menelannya karena rasa, warna, dan baunya demikian buruk, atau karena nanah itu demikian panas atau dingin yang tak tertahankan. Maut datang kepadanya dari segala penjuru. Seluruh tubuh dan anggota badannya baik yang di luar maupun di dalam merasakan kepedihan. Demikian menurut penafsiran Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ad-Dahak. Maut datang kepadanya dari segala penjuru. Ibnu Abbas menafsirkan, yakni, berbagai macam azab yang dikenakan oleh Allah pada hari kiamat di dalam neraka jahanam. Tiada satu jenis azab pun melainkan ia mendatangkan kematian bagi yang dikenainya, seandainya dia mati. Namun dia tidak mati karena Allah Ta'ala berfirman, mereka tidak dibinasakan hingga mati, juga tidak diringankan azab dari mereka, Surat Fathir, ayat 36. Maksud perkataan Ibnu Abbas bahwa tidak salah suatu jenis dari berbagai jenis azab pun yang menimpa melainkan azab itu memastikan dia mengalami kematian seandainya dia dapat mati, namun dia tidak mati. Hal itu dia abadi berada dalam azab dan siksa. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan maut mendatanginya dari segenap penjuru, sedang dia tidak mati. Firman Allah Ta'ala, dan di belakangnya terdapat siksa yang keras. Yakni, setelah kondisi seperti itu ada lagi siksa lain yang keras. Yakni, siksa yang pedih, sangat menyakitkan dan lebih keras, lebih pedih, dan lebih mengerikan daripada azab sebelumnya. Hal ini selaras dengan firman Allah Ta'ala, inilah jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang jahat mereka berkeliling di antara air mendidih yang panasnya luar biasa. Surat Ar-Rahman, ayat 43 dan 44. Dan seperti firman Allah Ta'ala, sesungguhnya pohon zakum itu merupakan makanan orang yang banyak berdosa. Ia seperti dedap minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Peganglah dia kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Kemudian dituangkanlah di atas kepalanya azab air yang sangat panas.
Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Sesungguhnya ini merupakan azab yang dahulu selalu kamu ragukan. Surat Ad-Dukhan, ayat 43-50. Serta ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa azab yang dikenakan kepada mereka itu bervariasi, berulang-ulang, dan berbeda-beda bentuknya. Variasi itu tidak dapat dihinggakan kecuali oleh Allah Azza wa Jalla, sebagai balasan yang setimpal. Dan tidaklah Tuhanmu berbuat zalim terhadap hamba. Perbuatan-perbuatan orang yang kafir kepada Tuhannya adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada musim angin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang mereka telah mengusahakannya. Yang demikian itu merupakan kesesatan yang jauh. Ayat 18. Inilah perumpamaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap berbagai perbuatan kaum kafir yang menyembah pihak lain selain Allah, mendustakan Rasul-Rasulnya, dan mendirikan amalnya di atas fondasi yang tidak sahih. Maka amal itu pun hancur dan musnah padahal saat itu mereka sangat membutuhkannya. Maka Allah Ta'ala berfirman, perbuatan-perbuatan orang yang kafir kepada Tuhannya, yakni, perumpamaan amal-amal mereka pada hari kiamat tatkala mereka meminta pahalanya dari Allah Ta'ala lantaran mereka menduga bahwa mereka telah melakukan sesuatu, maka mereka tidak menemukan pahala apapun dan tidak memperoleh hasil apapun kecuali seperti abu yang diperoleh oleh seseorang tatkala ia diterpa oleh angin yang sangat kencang. Pada musim angin kencang, mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari amal mereka kecuali seperti kesanggupan mereka mengumpulkan abu tersebut pada musim angin kencang. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, dan kami hadapkan kepada amal yang telah mereka lakukan, lalu kami menjadikan amal itu sebagai debu yang ditebarkan. Firman Allah Ta'ala, yang demikian itu merupakan kesesatan yang jauh, berarti bahwa upaya dan amal mereka itu tidak berdasar dan tidak istiqomah sehingga mereka kehilangan pahalanya pada saat mereka sangat membutuhkannya. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak? Jika Dia berkehendak, maka Dia melenyapkanmu lalu mendatangkan makhluk baru. Ayat 19. Yang demikian itu sama sekali tidak sukar bagi Allah. Ayat 20. Allah Ta'ala memberitahukan kekuasaannya untuk mengembalikan tubuh pada hari kiamat bahwa Dia telah menciptakan langit dan bumi yang merupakan ciptaan yang lebih besar daripada penciptaan manusia. Apakah zat yang menciptakan langit dan bumi serta benda dan makhluk berakal yang terdapat di dalamnya dengan berbagai jenis dan manfaat itu tidak berkuasa untuk menciptakan makhluk baru dan melenyapkan kamu? Tentu saja sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya serta Maha Kuasa untuk menghidupkan orang-orang yang mati? Benar. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Ahqaf, ayat 33. Firman Allah Ta'ala, yang demikian itu sama sekali tidak sukar bagi Allah. Yakni, yang demikian itu bukanlah suatu hal yang besar dan tidak mungkin bagi Allah, justru yang demikian itu mudah baginya. Jika kamu menyalahi perintahnya, maka Dia akan melenyapkan kamu dan menampilkan makhluk lain yang sifatnya berbeda denganmu. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, dan jika kamu berpaling, niscaya Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Kemudian mereka tidak menjadi seperti kamu. Surat Muhammad, ayat 38. Sedangkan di dalam surat ini Allah Ta'ala berfirman, jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan melenyapkan kamu dan menggantimu dengan makhluk baru. Yang demikian itu sama sekali tidak sukar bagi Allah. Dan mereka semuanya akan berkumpul menghadap Allah. Kaum duafa berkata kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu merupakan pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami azab Allah sedikit saja? Mereka menjawab,
seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita berkeluh kesah atau bersabar, maka sekali-kali kita tidak memiliki jalan untuk menyelamatkan diri. Ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka, yakni semua makhluk baik yang soleh maupun yang jahat dihadapkan kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Kaum duafa, mereka merupakan para pengikut majikan dan pembesarnya, berkata kepada orang-orang yang sombong, terhadap penghambaan kepada Allah yang Maha Esa yang tiada sekutu baginya dan terhadap kepatuhan kepada para rasul. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu merupakan pengikut-pengikutmu, jika kamu menyuruh kami, maka kami laksanakan dan kerjakan, maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami azab Allah sedikit saja, yakni apakah kamu dapat menghilangkan azab Allah dari kami? Sedikit saja seperti halnya yang dahulu kamu janjikan dan kamu harap-harapkan. Maka para pemimpin itu berkata kepada mereka, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, tetapi firman Tuhan kami telah ditetapkan atas kami dan takdir Allah pun telah diberlakukan kepada kami dan kamu serta ketetapan azab telah diputuskan pula bagi orang-orang kafir. Sama saja bagi kita, apakah kita berkeluh kesah atau bersabar? Maka sekali-kali kita tidak memiliki jalan untuk menyelamatkan diri, yakni kita tidak dapat menyelamatkan diri dari keadaan ini baik jika kita bersabar maupun berkeluh kesah. Yang jelas, dialog ini terjadi di dalam neraka setelah mereka masuk ke dalamnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan ketika mereka berbantah-bantahan di dalam neraka, maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami sebagian azab api neraka? Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, sesungguhnya kita semua sama-sama di dalam neraka karena sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara para hamba. Surat Al-Mu'min, ayat 47 dan 48. Dan berkatalah setan-setan tatkala perkara telah diputuskan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaanku terhadapmu melainkan sekadar aku menyerumu lalu kamu mematuhi seruanku. Maka janganlah kamu mencelaku, celalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan penyekutuanmu terhadapku sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu memperoleh siksa yang pedih. Ayat 22. Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan mengerjakan berbagai amal soleh ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka di dalamnya ialah salam. Ayat 23. Allah Ta'ala memberitahukan ucapan yang disampaikan oleh iblis kepada para pengikutnya setelah Allah memutuskan persoalan di antara hamba-hambanya. Kaum mukminin dimasukkan ke dalam surga dan kaum kafir ditempatkan di dalam dasar neraka. Kemudian pada hari itu iblis, semoga Allah melaknatnya, berkata kepada mereka guna semakin menambah kesedihan, kerugian, dan kehampaan mereka. Maka dia berkata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, melalui lisan para rasulnya. Dia menjanjikan kepada para pengikut rasulnya keselamatan. Janji itu merupakan janji yang benar dan berita yang jujur. Adapun aku, maka aku pun menjanjikan kepadamu, namun aku menyalahinya. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, Dia menjanjikan dan mengiming-iming pada mereka. Tidaklah setan menjanjikan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Kemudian iblis berkata, sekali-kali tidak ada kekuasaanku terhadapmu, yakni aku tidak memiliki dalil dan alasan bagi apa yang aku janjikan kepadamu, melainkan sekadar aku menyerumu lalu kamu mematuhi seruanku, yakni sekadar melakukan itu. Para rasul telah menegakkan bagimu berbagai alasan dan dalil yang menunjukkan kebenaran apa yang mereka bawa, lalu mereka menyalahi rasul itu sehingga kamu pun kembali ke dalam kondisi seperti ini.
Maka janganlah kamu mencelaku, pada hari ini, celalah dirimu sendiri, karena dosa itu adalah dosamu sebab kamu telah menyalahi alasan-alasan itu dan telah mengikutiku hanya melalui seruanku atasmu kepada kebatilan. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan menyelamatkanmu dari azab, serta kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku dan menyelamatkanku dari azab dan nestapa. Sesungguhnya aku tidak membenarkan penyekutuanmu terhadapku sejak dahulu. Yakni, aku mengingkari keberadaan diriku sebagai sekutu Allah Azza wa Jalla. Demikianlah penafsiran Ibnu Jarir dan inilah penafsiran yang sahih sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak. Kelak mereka itu akan mengingkari penyembahan terhadapnya dan mereka itu akan menjadi musuh bagi pengikut-pengikutnya. Surat Maryam, ayat 82. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, dalam hal keberpalingan mereka dari kebenaran dan ketaatannya kepada kebatilan, memperoleh siksa yang pedih. Dari konteks ayat tersebut, jelaslah bahwa perkataan itu berasal dari iblis. Setelah orang-orang zalim masuk ke dalam neraka, seperti yang telah kami kemukakan. Setelah Allah menceritakan tempat kembali orang-orang yang celaka dan kejadian akhir mereka berupa kehinaan dan nestapa serta yang menyapa mereka itu iblis, maka Allah menggabungkan cerita itu dengan tempat kembali orang-orang yang bahagia. Dia berfirman, dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan mengerjakan berbagai amal soleh ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kemanapun mereka berjalan dan menghadap. Mereka kekal di dalamnya, tinggal selamanya, tidak berpindah, dan tidak beralih, dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka di dalamnya ialah salam. Penggalan terakhir ini seperti firman Allah Ta'ala, sehingga apabila mereka datang ke surga dan pintu-pintunya dibukakan, maka berkatalah para penjaga surga kepada mereka, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Dan firman Allah Ta'ala, mereka melontarkan penghormatan dan salam di surga. Dan firman Allah Ta'ala, seruan mereka di dalam surga ialah, Maha suci Engkau ya Allah, penghormatan mereka di dalam surga ialah, salam. Dan akhir permohonan mereka ialah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik? Akarnya teguh dan cabang-cabangnya ke langit, ayat 24. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan itu bagi manusia supaya mereka selalu ingat. Ayat 25. Dan perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dari permukaan bumi. Ia tidak memiliki kekokohan. Ayat 26. Ali bin Abi Talha meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas menafsirkan kalimat yang baik sebagai kesaksian tiada Tuhan melainkan Allah, pohon yang baik sebagai seorang mukmin, akarnya kokoh sebagai kalimat tiada Tuhan melainkan Allah, yang berada di dalam hati seorang mukmin, dan cabangnya ke langit, sebagai amal seorang mukmin yang dinaikkan ke langit lantaran kalimat itu. Demikian pula menurut penafsiran Ad-Dahak, Said bin Jabir, Akramah, Mujahid, dan ulama lain yang tidak hanya seorang. Sesungguhnya perumpamaan itu menggambarkan amal seorang mukmin, ucapannya yang baik, dan perbuatannya yang soleh. Dan bahwa seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Pohon itu senantiasa menaikkan amal soleh bagi si mukmin pada setiap saat waktu, pagi dan sore. As-Sidi meriwayatkan dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, kalimat, perumpamaan itu, ialah pohon kurma. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, kami tengah bersama Rasulullah. Beliau bersabda, beritahukanlah kepadaku sebuah pohon yang menyerupai, atau seperti, seorang muslim. Daunnya tidak berguguran baik pada musim hujan maupun kemarau dan berbuah setiap saat dengan seizin Tuhannya. Terbetiklah dalam diriku bahwa ia adalah pohon kurma. Aku melihat Abu Bakar dan Umar tidak berkata-kata, maka aku pun enggan untuk memulai berkata.
Mereka tidak mengatakan apapun. Rasulullah berkata, pohon itu adalah kurma. Setelah kami bangkit, aku berkata kepada Umar, "Hai ayahku, demi Allah sesungguhnya telah terbetik dalam benakku bahwa pohon itu ialah pohon kurma." Umar berkata, "Lalu, mengapa kamu tidak mengatakannya?" Aku berkata, "Karena kalian tidak mengatakan apa-apa sehingga aku segan untuk mengatakan sesuatu." Umar berkata, "Kamu mengatakannya adalah lebih aku sukai daripada anu dan anu." Ahmad meriwayatkan dari Mujahid, "Aku menyertai Ibnu Umar ke Madinah, maka aku tidak mendengar beliau menceritakan dari Nabi kecuali sebuah hadis. Beliau berkata, kami tengah bersama Rasulullah. Beliau mengambil sejumlah kerikil, kemudian bersabda, ada sebuah pohon yang dapat dijadikan perumpamaan bagi seorang muslim. Aku ingin mengatakan bahwa pohon itu adalah pohon kurma. Aku memperhatikan sekitar dan ternyata aku adalah orang yang paling muda di sana. Maka Rasulullah bersabda, ia adalah pohon kurma." Dari konteks tersebut, jelaslah bahwa seorang mukmin itu seperti sebuah pohon yang senantiasa menghasilkan buah pada setiap waktu baik musim hujan maupun musim kemarau dan baik malam maupun siang. Demikian pula dengan seorang mukmin. Dia senantiasa memiliki amal soleh yang dinaikkan pada sebagian malam, pada penghujung siang, setiap waktu, dan setiap saat dengan seizin Tuhannya, sebagai buah yang baik, sempurna, indah, dan diberkahi. Dan Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan itu bagi manusia agar mereka selalu mengingat. Firman Allah Ta'ala, dan perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk. Inilah perumpamaan kekafiran orang kafir. Ia tidak memiliki akar dan tidak memiliki keteguhan. Dia seperti pohon labu yang dikenal juga dengan pohon syurian. Hal ini seperti diriwayatkan oleh Syubah dengan sanadnya dari Anas. Aku menduga dia memarfukannya. Dia berkata, dan perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk. Ia adalah pohon syurian, labu, pahit buahnya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi bersabda, dan perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk. Ia adalah pohon labu. Kemudian aku memberitahukan hal itu kepada Abu Al-Aliyah. Maka dia berkata, demikianlah yang kami dengar dari Rasulullah. Hadis senada pun diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari hadis Hammad bin Salamah. Firman Allah Ta'ala, yang telah dicabut dari permukaan bumi. Ia tidak memiliki kekokohan, yakni pohon itu tidak memiliki akar dan keteguhan. Demikian pula halnya dengan kekafiran. Ia tidak memiliki akar dan dahan serta tidak menaikkan amal bagi orang kafir dan tidak diterima dari dirinya apapun. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki, ayat 27. Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Barra bin Azib bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang muslim ditanya di dalam kubur, maka dia bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Itulah maksud firman Allah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan di akhirat, hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Muslim dan sejumlah kelompok orang yang menerima dari hadis Syubah juga. Imam Ahmad meriwayatkan dari Al-Barra bin Azib, dia berkata, kami mengantarkan jenazah salah seorang dari kaum Ansyar bersama Rasulullah. Kami tiba ke suatu kubur yang belum ditutup lahat. Maka Rasulullah duduk dan kami pun duduk di sekitarnya. Seolah-olah di atas kepala kami ada burung sedang di kakinya ada kayu yang hendak dijatuhkan ke bumi. Beliau menengadahkan kepalanya lalu bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian beliau melanjutkan, apabila seorang hamba yang beriman meninggalkan dunia dan menghadap akhirat,
maka turunlah kepadanya para malaikat dari langit yang berwajah putih seperti matahari. Mereka membawa kain kafan dan membawa beberapa selimut dari surga. Mereka duduk di dekat hamba itu dengan mengarahkan pandangan. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di dekat kepala hamba seraya berkata, "Hai nafsu yang baik, keluarlah untuk menuju magfirah," artinya ampunan, dan keridaan dari Allah. Maka nafsu pun keluar mengalir seperti mengalirnya tetesan air dari minuman. Malaikat maut mengambilnya. Tatkala ia mengambilnya, maka para malaikat lain tidak membiarkan nafsu itu berada di tangan malaikat maut sekejap mata pun sehingga mereka mengambilnya lalu meletakkan di dalam kafan dan selimut tersebut. Dari nafsu, ruh itu keluar semerbak wangi yang lebih harum daripada kasturi yang ada di permukaan bumi. Para malaikat membawanya naik. Tidaklah mereka melintasi suatu kelompok malaikat melainkan mereka berkata, "Bau harum apakah itu?" Para malaikat pembawa ruh menjawab, "Ia adalah bau ruh si Fulan bin Fulan." Mereka memanggilnya dengan nama terbaik yang dahulu digunakan di dunia. Akhirnya, sampailah mereka di langit dunia. Mereka meminta dibukakan untuk ruh itu. Lalu dibukakanlah untuknya serta disambutlah oleh setiap malaikat penghuni langit lalu diantarkanlah hingga ke langit berikutnya, hingga sampai di langit ketujuh. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Tuliskanlah catatan hambaku di dalam surga yang tinggi dan kembalikanlah dia ke bumi karena dari bumilah aku menciptakan mereka dan ke bumilah aku mengembalikan mereka serta dari bumilah aku mengeluarkan mereka pada kali yang kedua." Nabi bersabda, kemudian ruh itu dikembalikan ke jasadnya. Ia didatangi oleh dua malaikat lalu mendudukkannya. Kedua malaikat berkata kepadanya, "Siapakah Tuhanmu?" Dia menjawab, "Tuhanku adalah Allah." Kedua malaikat itu bertanya, "Apa agamamu?" Dia menjawab, "Agamaku Islam." Kedua malaikat bertanya, "Siapakah orang yang diutus kepadamu?" Dia menjawab, "Orang itu adalah Rasulullah." Kedua malaikat bertanya, "Apa pengetahuanmu?" Dia menjawab, "Aku membaca kitab Allah, maka aku mengimani dan membenarkannya." Tiba-tiba ada seorang penyeru dari langit, "Benarlah hambaku." Maka hamparkanlah untuknya sebagian dari hamparan surga dan kenakanlah kepadanya sebagian pakaian surga serta bukakanlah baginya sebuah pintu dari surga. Nabi bersabda, maka didatangkanlah kepadanya ruh dan kebaikannya. Allah melapangkan kuburan itu baginya seluas mata memandang. Kemudian datanglah kepadanya seorang laki-laki berwajah tampan, berpakaian bagus, dan berbau harum, lalu bertanya, "Bergembiralah dengan apa yang menggembirakanmu. Inilah hari yang dahulu dijanjikan kepadamu." Mayat orang mukmin berkata, "Siapakah kamu?" "Wajahmu merupakan wajah yang datang untuk membawa kebaikan." Orang itu menjawab, "Aku adalah amal salehmu." Mayat orang mukmin berkata, "Ya Tuhanku, segerakanlah kiamat agar aku dapat kembali kepada keluargaku dan hartaku, untuk beramal lebih banyak lagi." Nabi bersabda, sedangkan apabila seorang hamba yang kafir meninggalkan dunia dan menuju akhirat, maka turunlah kepadanya para malaikat dari langit yang berwajah hitam. Mereka membawa tenunan kasar dan duduk di dekatnya sambil mengawasinya. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di dekat kepalanya seraya berkata, "Hai ruh yang buruk, keluarlah untuk menuju kemurkaan dan kemarahan dari Allah." Nabi bersabda, maka ruh meninggalkan jasadnya. Malaikat maut mencabut ruh seperti menarik tusuk besi dari daging basah. Malaikat maut mencabutnya. Setelah dia mencabutnya, dia tidak membiarkan di tangannya sekejap pun sehingga ruh itu disimpan di dalam tenunan kasar. Maka keluarlah darinya bau yang lebih busuk dari bangkai kerbau yang ada di muka bumi. Para malaikat membawanya naik. Tidaklah mereka melintasi suatu kelompok malaikat melainkan mereka berkata, "Bau busuk apakah ini?" Mereka menjawab, "Ini bau busuk si Fulan bin Fulan." Mereka memanggilnya dengan nama terburuk yang dahulu digunakan di muka bumi.
Mereka sampai di langit dunia seraya meminta dibukakan pintu untuknya. Namun pintu itu tidak dibukakan untuknya. Lalu Rasulullah membaca ayat, tidak dibukakan baginya pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga hingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Maka Allah Ta'ala berfirman, tuliskanlah baginya tempat di dasar bumi yang terendah. Kemudian malaikat melemparkan ruh itu dengan keji. Lalu Rasulullah membaca ayat, adapun orang yang menyekutukan Allah, maka dia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar burung atau dia dihempaskan oleh angin ke tempat yang jauh. Kemudian roh itu kembali ke jasadnya. Lalu datanglah dua malaikat seraya mendudukkannya dan berkata, siapakah Tuhanmu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Kedua malaikat itu bertanya, apa agamamu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Kedua malaikat bertanya, siapakah orang yang diutus kepadamu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Tiba-tiba ada seorang penyeru dari langit, hambaku berbohong. Maka hamparkanlah untuknya sebagian dari hamparan neraka dan bukakanlah baginya sebuah pintu dari pintu neraka. Lalu datanglah kepadanya panas dan racun api neraka. Allah menyempitkan kuburan itu baginya hingga tulang rusuknya berceceran. Kemudian datanglah kepadanya seorang laki-laki berwajah buruk, berpakaian buruk, dan berbau busuk, lalu berkata, bergembiralah dengan apa yang menyedihkanmu. Inilah hari yang dahulu dijanjikan kepadamu. Mayat orang kafir berkata, siapakah kamu? Wajahmu merupakan wajah yang datang untuk membawa keburukan. Orang itu menjawab, aku adalah amal burukmu. Mayat orang kafir berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau menyegerakan kiamat. Hadis ini pun diriwayatkan dari Abu Daud dari hadis Al-Amasi, An-Nasai, dan Ibnu Majah dari hadis Al-Manhal bin Amr.